Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini kita sedang berada di PT Huadi Nikel Alloy Bantaeng. Di sini Tribuners, kelompok warga mendatangi PT Huadi Nikel Alloy Bantaeng ini. Pasalnya diduga ada kasus penganiayaan yang dilakukan di lokasi ini, Tribuners, di tempat ini. Ini balik orangnya ini. Ini orangnya nih. Oke. Ini Tribuners, jadi diduga ada aksi penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia, Tribuners, sehingga pada kesempatan siang ini sekelompok warga mendatangi PT Huadi untuk melakukan aksi protes dan kemudian untuk meminta pertanggungjawaban, Tribuners. Kabarnya warga yang meninggal tersebut kini telah dibawa ke Makassar untuk divisum, Tribuners. Ya itu saya kurang tahu, dia katanya masuk itu cari besi-besi bekas itu yang dibuang belum. Dibunuh katanya dipukuli. Sama siapa Pak? Sama Pak Kasman. Polisi ya, polisi. Polisi Brimob Kasman katanya namanya. Pak Kasman. Ini kenapa bisa duduk di sini Pak? Jalannya karena belum ada kepastiannya. Ini kan pembunuhan toh. Saat ini di mana korbannya, Pak? Ada di sebelah, di kampus sebelah. Oh, di kampus sebelah. Biasa itu. Katanya korbannya? Dua orang. Sama ada di lagi di sana di Nojen namanya. Dan Tojen siapa namanya? Ada di sini korbannya. Ya, ada korbannya satu. Iya. Ini gara-gara pembuangan besi pembuangan. Limbahnya. Limbah itu pembuangan slab sana. Baru yang membunuh. Tugas Brimob. Oh dia bertugas di sini? Ya, bertugas. Jadi sudah dimakamkan yang Belum. Pak? Sementara mayatnya dibawa ke Makassar. Oh, dibawa ke Makassar, divisum. Otopsi katanya. Luka-luka. Kejadian Ada tuh kalau tidak salah. Di mana? Kejadiannya kapan itu, Pak? Kemarin? Hari Ada jadi. Ada di sekarang. Bentar, ada di sekitar. Dibawa turun. Dibawa ke Makassar. Kita ini keluarga korban Pak ya? Iya. Sekarang apa minta Pak? Tuh, Jeng. Itu Iya, nah. Nanti juga nih. Harus dihukum juga. Sesuai dengan hukum. Harus dipecat. Lepas jabatan. Baru dihukum lagi ya. Siapa Anu. Pak? Jelas nah dilindungi sama polisi itu. Mana yang tadi itu? Mana yang dipukuli itu? Di sebelah itu. Oh, ada di sini tadi. Luka-luka. Kalau tidak salah. Masih di sana. Tadi sudah di wawancara tadi ada sekitar 20 menit kalau tidak salah. Masuk ke sana. Ada tadi. Di mana motor tampak? Ada di luar. Masuk. Ini
itunya. Kalau mau dia yang anu Selain tahu, kasih tahu tuh itu yang kalau sini itu. 11 siang kalau tidak salah, ya, masuk ke UGD rumah sakit. Setelah masuk di UGD di rumah sakit, ya kondisinya agak menurun dan kita rawat di ICU. Setelah dirawat selama 1 malam, pasien atas nama Pak Nuru 77 tahun ini meninggal dunia pada jam 8 besoknya, pada jam 8:15 tadi pagi hari. Seperti Itu apa Pak penyebabnya? Ya, penyebabnya kita tidak bisa tahu karena memang pasien ini datang dengan kesadaran menurun. Oleh sebab itu, karena ini kita semua berpolemik atas polemik yang ada ini, ujungnya akan dilakukan otopsi. Nah, pasien tadi jenazah sudah diantar, tetapi oleh pihak keluarga mungkin menginginkan adanya pemeriksaan lanjut, maka oleh pihak kepolisian dilakukan otopsi. Otopsi itu tadi kita sudah antar tepat jam 2:30 tadi siang dari rumah sakit, diantar dari rumah sakit Prof. Anwar Makatutu ini menuju ke rumah sakit Bayangkara. Untuk lebih jelasnya mungkin kita menunggu saja hasil otopsi seperti apa, karena kita tidak bisa berandai-andai seperti apa penyebabnya, seperti apa. Nanti hasil otopsi lah yang akan mengeluarkan rekomendasi seperti apa. Tapi ada ditemukan tidak Pak proyektil peluru di tubuh korban di bagian kepala? Oh, enggak ada. Waktu datang di sini itu yang di bagian kepala Pak sudah diperban atau bagaimana? Sudah sudah di heading namanya, dijahit. Oh, Ada, ya. di bagian apa itu Pak? Bagian belakang ya? Iya, di bagian kepalanya sebelah kanan. Seperti itu. Oh, jadi memang ada luka robek Iya, begitu ya? luka robek. Di bagian Iya, dan sudah dijahit. sudah dijahit. Iya. Selain itu di mana saja lukanya Pak korban ini? Iya. Sebenarnya yang kita dapat ya ada Yang kita dapat. memar-memar seperti itu ya. Cuma kita tidak tahu apakah itu lebam atau seperti apa. Pastinya itu memar. Memar. Itu di sekujur tubuh. Enggak. Di bagian depan mata saja. Gitu ya. Oh, sudah nih. Ini kasih keluar ke sana kayak jadi. Sana Ji, baru ke sini. Proyektil Tribuners, tadi yang dijelaskan oleh Direktur Rumah Sakit Bantaeng, Anwar Makatutu Bantaeng ini, Bapak Sultan, itu terkait dengan pasien meninggal dunia akibat diduga dianiaya di PT Hua di kawasan industri Bantaeng. Jadi tadi Tribuners, sebelum kita live ini juga tadi kita sempat live di lokasi di PT Huadi di sana, di Kecamatan Pajukukang. Di sana ada sekelompok warga Tribuners ya yang melakukan aksi protes dan meminta pertanggungjawaban ke pihak perusahaan karena diduga telah dilakukan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang berjaga di sana yang menyebabkan salah seorang meninggal dunia. Jadi korban ada 2 tadi. Yang pertama ada Bapak Nuru dan juga satu lagi Tribuners yang selamat dan saat ini tengah berada di Polres Bantaeng untuk dimintai keterangannya Tribuners. Bapak Tojeng namanya. Dan Bapak Tojeng ini selamat, namun di bagian tubuhnya terdapat beberapa luka-luka memar seperti di bagian belakangnya, kemudian di paha dan tangannya. Jadi kasus itu terjadi dini hari Tribuners kemarin, dan Pak Tojeng ini berhasil selamat, sementara Bapak Nuru yang usianya tadi disebutkan 77 tahun
tak bisa tertolong Tribuners karena mengalami beberapa luka seperti tadi yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit. Ada luka di bagian lehernya, itu bekas jahitan Tribuners. Baik Tribuners, itulah informasi yang bisa kami informasikan dari Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai lembaga, khususnya dari mahasiswa Kecamatan Rampi, melakukan demonstrasi di kantor Bupati Kabupaten Utara. Salah satu tuntutan mereka adalah baik kawan-kawan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi mendesak wabarakatuh. Gubernur Sulsel meminta maaf kepada masyarakat Rampi secara terbuka melalui video, hentikan pembodohan dan pembohongan publik tentang pembangunan infrastruktur jalan Pasar Rampi. Kemudian yang ketiga, menagih janji Pemkab Utara untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan serta kesehatan di Kecamatan Rampi. Salah satu tuntutan ini mendesak Gubernur Sulsel meminta maaf kepada masyarakat Rampi atas pernyataan Gubernur pada peringatan HUT Kabupaten Timur yang menyebut Rampi kenapa tidak keluar saja dari Indonesia. Pernyataan itu sendiri dilontarkan Gubernur Sulsel menyikapi pernyataan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Rampi yang sebelumnya mengatakan ingin keluar dari Sulawesi Selatan dan bergabung dengan Sulawesi Tengah lantaran pembangunan infrastruktur di wilayah mereka tak kunjung baik. Dalam aksi ini pengunjuk rasa menggunakan pengeras suara dan membakar ban tepat di pintu masuk kantor Bupati. Tampak ratusan personil Polres Utara beserta dengan satuan polisi Pamong Praja mengawal jalannya aksi. Inikah negeri yang merdeka? Inikah negeri yang berkeadilan? Saat masyarakatnya hadir menemui pemerintah, pemerintahnya para lari, pemerintahnya para kaum. Kawan-kawan sekalian, saat ini persatuan ini akan kembali kita lakukan jika Ibu Bupati tidak ingin menunggu saksi hari ini. Kawan-kawan sekalian, masih ada hari esok, masih ada hari lusa menandakan kemerdekaan masyarakat Rampi sendiri. Kita tidak akan mundur selangkah pun demi memperjuangkan tanah Rampi, tanah Kuiri saat masyarakat mengeluhkan sebuah infrastruktur jalan yang menghubungkan kabupaten dengan kecamatan. Malah pemerintah yang ada di negeri ini, pemerintah yang ada di Kabupaten Utara ini tidak mendukung masyarakatnya, malah kabur saat mereka masyarakat ingin menunggunya. Maka dari itu kami dari Aliansi Peduli Rampi Indonesia Utara meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan melakukan permohonan maaf sehingga masyarakat Rampi kesakitan yang dirasakan oleh masyarakat Rampi dari statement Gubernur Sulawesi Selatan itu bisa dimaafkan oleh masyarakat Rampi sendiri. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Mungkin ini tidak saya seperti yang kemudian Pak. Oke baik, mungkin Mas Saksi bisa merapatkan barang dulu. Baik. Dan yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unsur teknik. Nama saya Salam. Jika hatimu bergetar melihat penindasan dan jiwamu berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawan-kawanku sekalian. Kembali lagi dan lagi kita melakukan aksi unjuk rasa yang dimana pada hari ini
telah terjadi ketimpangan yang ada di pucuk pimpinan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Pak. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gubernur Sulawesi Selatan ini telah mengeluarkan statement yang dianggap mendiskriminasi salah satu wilayah ada dalam pimpinannya sendiri, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, tentu sebagai masyarakat Terampi, jadi kemudian sangat merasakan sakit hati setelah mendengar dan menyaksikan daripada statement pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Dia mengatakan bahwa kenapa Rampi tidak sekalian saja keluar dari Indonesia. Orang-orang aku cukup saya sampaikan perlu dipertimbangkan bahwa Demo yang dilakukan mahasiswa Rampi dan sejumlah lembaga yang ada di Tanah Luwu bergeser ke kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara setelah mereka melakukan orasi di kantor Bupati Luwu Utara. Di kantor Bupati Luwu Utara sendiri pendemo tidak ditemui oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, sehingga mereka melayangkan mosi tidak percaya kepada Bupati. Jadi tuntutan utama pendemo mahasiswa Rampi dan organisasi lembaga lainnya merupakan meminta atau menuntut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta maaf kepada masyarakat Rampi atas pernyataannya beberapa waktu lalu, serta menuntut pembangunan infrastruktur pendidikan kesehatan di wilayah kecamatan Rampi. Seperti apa aksinya, kita saksikan. Yang dikeluarkan pada saat hari dari Luwu Timur yang ke-13 tahun. Itu artinya pemerintah Sulawesi Selatan itu mendiskriminasi suatu daerah yang ada di Sulawesi Selatan, kawan-kawan sekalian. Berbicara tentang infrastruktur yang memberangkatkan Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kenapa tidak keluar saja dari Indonesia. Itu artinya pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan tidak mau membangun infrastruktur yang ada di Kecamatan Rampi. Maka dari itu kehadiran kita di sini itu mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu meminta maaf kepada masyarakat Rampi, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, sebagaimana tuntutan yang kita bawa terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah jelas pemerataan pendidikan yang ada di negara Republik Indonesia itu harus sifatnya merata. Ini bukan lagi cita-cita negara, saudara-saudara sekalian. Ini hak yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah yang ada di daerah kabupaten kota, kawan-kawan sekalian. Jangan lagi melompat bahwa ini bukan kewenangan kami, ini kewenangan provinsi, ini bukan kewenangan daerah. Kalau pemerintah daerah dan khususnya DPR itu membaca undang-undang nomor 32 tahun 2004, itu mungkin DPR sudah paham ya, saudara-saudara. Terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kawasan, saya minta kepada Dewan Perwakilan bagaimana pengawasan, bagaimana evaluasi, bagaimana dari pantauan yang saya lakukan, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Karimuddin berada di depan maksa aksi. Dia duduk menunggu orasi daripada mahasiswa. Memang wilayah yang ada di Rampi itu secara tidak langsung itu sudah diskriminasi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dengan itu, kawan-kawan sekalian, kita hadir di sini untuk membawa 3 tuntutan. Maka dari itu saya sampaikan kepada para sekalian bahwa saya sampaikan gerakan ini adalah gerakan suatu hal yang baik. Maka dari itu, jika hal yang baik tidak terorganisir, maka akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir.
Maka dari itu sampaikan yang mengaku mahasiswa silakan bergabung dalam barisan karena gerakan kita adalah gerakan yang terkonsultasi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan kepada seluruh kita memakai kata aliansi agar sekiranya bergabung di depan mobil sana. Seluruh kita organisasi yang tergabung dalam aliansi sekiranya bergabung di depan sana. Nanti diarahkan wajahnya. Yang mungkin yang dari Timur menyampaikan kata-kata Timur Limene. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello rakyat, hello mahasiswa, hello mahasiswa. Dimana kita telah ketahui kawan-kawan, hari ini masyarakat Lampung akan menuntut keadilan di kantor DPRD. Dan juga dimana kita telah ketahui pemerintah hari ini yang selalu menyampaikan tugas ASN dengan tugas-tugas Laskar Pelangi. Nah, tugas-tugas di antara ini seperti ini memberi kita sebuah momen untuk membuktikan bahwa P3K itu lebih berpengalaman. Karena pengangkatan P3K itu walaupun juga dengan tes sama dengan ASN, akan tetapi riwayat P3K sebelumnya sudah bekerja. Kan begitu Pak Dewa? Ya. Maka dengan itu pemerintah kota memiliki banyak program-program yang membutuhkan pemikiran detail, teknis, fokus, dan tidak biasa sebagai birokrat. Saya orang yang bekerja tidak mau pakai standar biasanya, tapi harus standar profesional. Sekarang kita punya core value namanya berakhlak. Jelas sekali dikata berakhlak itu. Maka dengan itu, secara struktural, ASN terdiri atas ASN struktural dan ASN fungsional. Peleburan dari penghilangan eselon 3, eselon 4. Ya. Di situ ada P3K dan di situ ada Laskar Pelangi. Laskar Pelangi pun segera kita akan kategorikan dalam 3 kategori. Kategori ahli, kategori administratif, dan kategori operasional. Dengan formasi yang lengkap seperti ini, hadirnya P3K yang hari ini jumlahnya 800 lebih ya. 800 lebih, saya berharap ini menjadi bahagian daripada energi baru di birokrat Kota Makassar. Saya memerintahkan Pak Kaban, Pak Wanta bersama seluruh jajaran untuk terus memberikan mengatur atau menata keberadaan P3K ya, di masing-masing SKPD agar menjadi suatu tim tersendiri. Nah, saya melihat nanti performa P3K seperti apa. Yang kedua, setelah lulus P3K bukan berarti berakhir semua perjuangan. Justru awal dari perjuangan membuktikan ya, bahwa Anda memang mampu bergabung di birokrat Kota Makassar. Itulah yang paling penting. Sehingga alumni-alumni P3K menjadi alumni-alumni yang diandalkan di dalam menjalankan program-program yang telah tertuang pada RPJMD. Maka dengan itu izinkan saya akan menyerahkan kewenangan saya kepada Pak Sekda untuk melantik Anda. Saya merasa tidak enak melantik karena saya salah kostum. Dan Pak Sekda yang kostumnya pas. Dan sekaligus sebagai hadiah ulang tahunnya Pak Sekda. Dan sekalian latihan jadi bupati. Cocok gitu? Kan kalau jadi bupati itu melantik, jadi latihan. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan ini main-main, bukan.
Saya karena tidak afdal rasanya, karena ini sakralnya tinggi, saya salah kostum tadi, ya. Jadi saya berharap Pak Sekda bisa mewakili saya. Jadi pesan saya cuma itu, cara kita bersyukur kepada Allah, kerja yang baik dan berorientasi outcome dan loyalitas. Jangan nanti bilang, oh P3K paling tidak loyal, tidak usah masuk politik, Anda kerja baik-baik saja. Pergantian kepemimpinan itu hal biasa, tapi loyalitas kepada pemimpin itu harus menjadi hal biasa. Saya kira demikian. Selamat kepada semua P3K yang dinominasi oleh para guru. Saya berharap tugas-tugas pendidikan Anda atau tugas-tugas mendidik Anda menjadi bagian tugas-tugas begitu penting. Saya berharap dan saya akan memang melakukan revolusi pendidikan. Bukan reformasi, tapi di pendidikan saya akan adakan revolusi. Saya berharap Anda bahagian dari orang-orang yang revolusioner terhadap pendidikan kita. Terima kasih. Peduli salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin acara selanjutnya foto bersama Bapak Ibu yang akan diambil fotonya untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Tangan kanannya di kepala. Hai Tribuners, selamat siang. Informasikan bahwasanya kondisi tumpukan sampah di pinggir jalan Poros Baru ini ya Tribuners, tentunya sangat merusak pemandangan. Selain merusak pemandangan, pada saat musim hujan yang mana kondisi sampah lembab tentunya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap ya Tribuners. Apalagi ini tepatnya di Jalan Poros Baru atau Jalan Trans Sulawesi. Ini merupakan Jalan Trans Sulawesi atau Jalan Poros Baru Kota Parepare, Baru Makassar. Jadi lokasinya ini tepatnya di Desa Cilelang, Kecamatan Malusu Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi ini lokasinya pas samping jembatan Cilelang, Kecamatan Malusu Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Seperti yang kita lihat bahwasanya tumpukan sampah di area ini cukup banyak ya Tribuners. Sampahnya cukup
banyak. Ini merupakan limbah keluarga, limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan Tribuners. Ini merusak lingkungan, pencemaran lingkungan dan ini adalah kantong-kantong plastik yang merupakan limbah rumah tangga Tribuners. Lagi ini tepatnya di Jalan Poros Baru ya Tribuners. Bahkan ini seperti yang kita lihat Tribuners, banyak sampah-sampah popok bayi yang sudah berada di badan jalan, dan ini tentunya membahayakan pengguna jalan Tribuners, karena untuk motor atau roda 2 ini akan licin. Jadi selain sampah yang bertumpuk di pinggir jalan, ini Tribuners juga banyak sampah yang sudah terbuang ke bawah Tribuners atau ke sungai, sehingga sampah di bawah juga telah membuat tentunya kondisi seperti ini Tribuners mencemari sungai ya, sehingga nantinya akan menyumbat jalur air. Kita angkat menjadi keluarga Tribun, kerjanya kalau ke kantor pagi-pagi lupa cuci mobil, mampir di tempat cuci mobil gratis. Mau pulang rumah hujan-hujan lagi, mampir lagi cuci mobil lain gratis. Sudah 2 kali sehari gratis. Padahal sekarang cuci mobil itu paling kurang 50.000 satu hari. Besok begitu juga gratis. Kemudian yang makan, lupa minum kopi di rumah. Tinggal mampir di hotel bintang ini. Di situ pesan, saya anggota Tribun Timur Family Card. Oh iya, ada kartunya. Dapat gratis. Oh silakan pakai dulu. Ini ada teh, ada snack. Makan. Sudah, selesai minum teh, makan snack. Ke kantor. Siang-siang waktu istirahat. Daripada di kantor tidak ada kerjaan, kita ke hotel dulu, mampir di hotel. Pak, saya mau nikmati snack kopi. Oh silakan dulu, dapat lagi. Selesai minum kopi teh, balik kantor. Pulangnya mampir di hotel, minum teh kopi gratis selama 1 tahun. Itu berapa nilainya itu? Kalau tiap hari digunakan itu fasilitas, lebih dari 1 juta yang dia bayar. Tapi bagi Tribun, ketika dia membayar ke depan 1 juta, artinya apa? Dia sudah menjadi pelanggan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun, jadi kita sudah cetak terus selama setahun ini sudah ada di Tribun.
Itu inovasinya Tribun Timur sampai cetaknya tetap bertahan sampai sekarang. Tetapi media maya, bagaimana bisa ini media maya? Tribun Timur sudah sejak tahun 2008 tentang online itu masuk dalam kategori media maya. Jadi kita siarkan itu lewat media maya online kita. Apa lewat apa? Portal berita online itu kita siarkan. Selain kita kasih informasi dicetak yang pembaca masih bisa baca, kita bagi juga informasi lewat media maya, berita-berita online kita. Dan pelanggan kita yang buka di media maya, dia juga bingung. Pusing saya baca ini, scroll. Dulu. Sekarang luar biasa. Mereka sekarang cari informasi media maya, lewat media maya. Kalau Anda, media maya Anda Mencari informasi. Iya, apa? Contoh media maya apa? Contoh Instagram, Google, website. Itu media maya itu. Instagram, Google, Twitter, YouTube, TikTok. Itu semua media maya. Kita tidak tahu di mana studionya ini. Tuh, kita bisa dapat di HP kita. Itu maya. Tidak kelihatan bentuknya, tidak kelihatan siapa. Tetapi ada postingan dari siapa namanya? Empatu. Ada postingan di media maya. Nah, kalau kita lihat perubahan perilaku, apalagi anak muda, anak milenial, semuanya itu gandrung ke media maya. Maaf, ada di antara tidak punya akun media sosial. Ada yang tidak punya? Semua punya. Nah, kita lihat ini namanya potensi yang tersedia di masyarakat. Semua itu mau cari informasi di media maya. Kenapa Tribun Timur tidak lakukan untuk memenuhi keinginan Anda? Online kita tingkatkan. Portal berita itu adalah tribuntimur.com. Anda siapa yang bawa HP? Coba Anda buka. Siapa yang sudah sering? Silakan. Kita bikin itu sudah dari tahun 2008. Dulu dicemooh oleh pelanggan. Sekarang baru familiar. Nah, kenapa Anda mencari informasi media maya? Kenapa? Apa mendapatkan informasi update dan apa lagi? Update dan berinovasi. Inovasi apa lagi? Bermanfaat. Selain itu, praktis. Halo, selamat sore Tribuners. Di depan saya ini merupakan los atau bangunan yang ada di Pasar Rakyat Desa Kalotok, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai informasi Tribuners, Pasar Rakyat ini dibangun pada tahun 2016 yang lalu dan diresmikan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2020 ini Pasar Rakyat di Desa Kalotok ini tampak terbengkalai. Tidak ada aktivitas jual beli di pasar ini. Nah, kondisi pasar apa Tribuners lihat seperti los di depan saya ini yang sudah rusak.
Nah, kosong. Begitupun di bagian belakang juga kosong. Rumputan liar bahkan mulai subur di area pasar. Nah, ini merupakan tempat untuk pedagang sayur maupun pedagang ikan. Di bagian belakang sana Tribuners ada bangunan toilet umum yang diperuntukkan untuk pengunjung pasar, namun juga tidak berfungsi. Sebenarnya pembangunan pasar ini menggunakan anggaran yang tidak sedikit, namun peruntukannya tidak maksimal. Bahkan beberapa bagian bangunan sudah mengalami kerusakan, tegel sudah mulai retak. Nah, oke, Tribuners, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya. Pasti akan mengalami cara koalisi untuk menemukan angka 20% itu. Nah, buat saya koalisi ini akan terbangun kalau mekanisme yang mereka buat itu sangat logis gitu ya. Nah, koalisi Indonesia itu kan koalisi yang unik ya, karena merupakan koalisi yang
base-nya adalah seeking ya. Base-nya itu mencari kuasa, bukan berbasis pada programmatik atau ideologik gitu. Nah, mekanisme itu, koalisi semacam itu koalisi yang tidak begitu bertahan lama. Jadi hanya untuk mencapai kemenangan. Nah, itu sebabnya menurut saya koalisi-koalisi yang tadi dibangun di Indonesia itu dalam pemilihan presiden Indonesia itu koalisi sangat-sangat cair itu. Tidak dalam konteks koalisi yang programmatik atau ideologik gitu. Kayak misalnya yang baru saja disebut Mas Pangi juga Mas Putranto ceritakan tadi, koalisi yang sudah terbentuk misalnya Golkar, PAN, P3 ya, dia menyebut sebagai koalisi Indonesia Bersatu gitu ya. Itu nggak match juga. Golkar itu nasionalis, PAN itu basisnya Muhammadiyah urban, masyarakat kota, P3 itu basisnya NU misalnya, kebanyakan orang desa, jadi nggak nyambung gitu. Jadi itu basisnya sangat cair gitu, bukan basisnya berdasarkan programmatik dan ideologik gitu. Nah, itu sebabnya menurut saya koalisi yang dibangun itu dalam hitungan detik bisa berubah. Hari ini dinyatakan boleh jadi H-1 pada saat pencalonan itu berubah. Jadi lihat misalnya bagaimana ceritanya Pak Mahfud MD ya, yang pada waktu itu menjadi capres gitu, sudah oke nih partai. Tiba-tiba malam harinya hanya tinggal hitungan menit saja berubah calonnya gitu. Jadi karena apa? Karena basisnya bukan pragmatik dan ideologik gitu. Menurut saya kalau basis ideologi dan apa namanya pragmatik itu mestinya partai-partai itu di Indonesia itu hanya ada dua sebenarnya. Kalau mau dipecah lagi bisa menjadi tiga ya. Dua itu, satu partai berbasis nasionalis ya, kedua berbasis agama. Nah, kalau dipecah lagi bisa berbasis mengakomodasi dua kepentingan ya, kepentingan nasionalis dan kepentingan agama ya. Nah, itu bisa disebut sebagai kerakyatan misalnya. Itu boleh jadi ya. Tapi kalau melihat Pilpres kemarin itu sebetulnya koalisinya cuma ada dua. Koalisi nasionalis ya, base koalisinya adalah partai nasionalis atau massa berbasis nasionalis, dan partai atau koalisi berbasis agama. Dan itu kayaknya masih menguat. Politik identitas Indonesia itu untuk 2024 justru semakin menguat. Karena test case-nya 2019 kemarin ini makin mengental posisi ini. Jadi boleh jadi bangunan koalisi Indonesia ke depan dalam Pilpres itu cuma ada dua. Maka kalau ditanya siapa sebagai capres ke depan, ya udah capres versi kelompok agama dan capres versi kelompok nasionalis. Nah, siapa mereka? Nah, survei-survei kan sudah menunjukkan itu kan. Ya, kelompok nasionalis sudah kebaca, misalnya ada Ganjar Pranowo ya, yang ratingnya selalu naik terus itu dianggap representasi kelompok nasionalis gitu. Kemudian kelompok agama meskipun tidak basisnya agama, tidak orang agama asli, basisnya Prabowo itu dianggap sebagai representasi kelompok muslim, baru bisa diperdebatkan misalnya. Atau bisa juga Anies ya kan, yang selama ini dianggap sebagai representasi kelompok muslim. Buat saya sulit kita tidak menempatkan posisi koalisi berbasis agama dan nasionalis itu di dalam pemilu presiden Indonesia 2024 menurut saya. Begitu Mas. Baik, berarti kemungkinannya backgroundnya seperti itu, satu dari nasionalis, satu dari agama, seperti itu Pak Agus. Tapi kalau menurut Pak Agus sendiri, timing apa yang dilakukan oleh koalisi Indonesia Bersatu kemarin bisa dikatakan untuk start pertama, itu apakah waktu yang tepat Pak Agus? Sebetulnya kita tidak punya tradisi seperti itu ya. Kita ini kan tidak ada tradisi semacam pemilu pendahuluan ya. Seperti di Amerika itu selalu ada mekanisme pemilu pendahuluan. Pemilu pendahuluan itu biasanya pemilu dilakukan untuk menentukan calon dari partai-partai koalisi tertentu yang berdasarkan pada pemilu raya yang diselenggarakan oleh kelompok partai itu. Baru kemudian dipertentangkan dalam konvensi nasional partai-partai. Kita kan nggak punya di situ sebenarnya. Kenapa? Calon presiden dan calon kepala daerah di Indonesia itu basisnya sekali lagi bukan basis ideologik gitu, tapi basis popular vote ya. Basis popular vote itu selalu berasumsi siapa yang punya vote getter-nya tinggi, dia yang diambil. Yang kedua, siapa yang punya modal ekonomi yang tinggi, dia diambil. Itu saja sebenarnya basisnya.
Jadi survei-survei itu menunjukkan bukan ideologik, tapi soal popularitas saja. Nah itu sebabnya menurut saya pemilu presiden di Indonesia itu koalisinya koalisi cair, tidak ada koalisi yang absolut, tidak ada koalisi yang mapan. Dan ini problematik sistem kepartian kita yang kita bangun selama ini ya, karena seolah-olah memang pencalonan presiden itu mirip dengan pencalonan kepala daerah, basisnya tokoh bukan partai. Partainya nggak penting, yang penting tokoh. Nah tokoh ini menjadi kata kunci dalam pemilu presiden maupun kepala daerah. Dia bisa diambil dari mana saja lah, yang penting dicomot gitu. Jokowi saja kan bukan orang partai semuanya, tapi dicomot karena dia tokoh populer. Itu akan terjadi di 2024 nanti. Jangan-jangan bukan apa yang disebut di survei-survei itu.